kami diamanatkan oleh Presiden, tunggakan iuran itu maksimal dihitung hanya 2 tahun, Mbak. Ya memang ada yang namanya program yang dapat bantuan iuran pemerintah itu ya. Tapi itu kan untuk masyarakat yang membutuhkan, masyarakat miskin, fakir miskin. Tujuannya untuk itu. Nah, untuk kayak mereka UHC gitu ya? Ya, yaitu UHC itu nama apa ya? Program, nama statusnya ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KTV? Jumpa lagi bersama saya Romlah Pandita Ratu di acara Madura Podcast. Nah, untuk hari ini seperti biasa kita kedatangan tamu di setiap jam 9 pagi dari kantor BPJS Kesehatan Pamekasan yang beralamatkan di Jalan Panglekur, Kabupaten Pamekasan. Iya, selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak. Alhamdulillah. Gimana punya kabar untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, cerah, ceria gitu. Oh, ceria dong, harus. Apalagi di sini cowok cakep ya nemenin Romlah ya, Bapak Failasuf Filantropi. Iya, benar. Susah banget sih namanya, tapi kayaknya ada filosofnya gitu. Beliau adalah bagian perencanaan keuangan dan pemeriksaan. Wah, diborong semuanya berarti sama Bapak ya. Perencanaan oke, keuangan oke, berarti selalu tebel dompetnya nih. Dan juga pemeriksaan, beliau juga bisa gitu, serba bisa ternyata. Dan hari ini juga pemirsa KTV kita akan membahas tentang bebas cemas tuntaskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Nah, mungkin langsung aja dari ulasan Bapak, panggilannya Pak siapa? Mas Ucup. Mas Ucup aja dah ya. Mungkin langsung aja ulasan dari Mas Ucup. Apa sih yang dimaksud di sini untuk tuntaskan iuran BPJS Kesehatan lebih dalam seperti apa? Iya, kami di sini sebenarnya ingin menyampaikan ke masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Madura, ini untuk aware terhadap masalah tunggakan iurannya. Karena memang secara di Madura ini tunggakan iuran untuk yang mandiri ini masih yang cukup besar. Wow. Nah ini kenapa kami ingin mendorong masyarakat ini untuk bisa mulai nyicil atau ada tergerak untuk menyelesaikan tunggakan iurannya, karena takutnya nanti saat mereka benar-benar butuh untuk pelayanan kesehatan, mereka tidak bisa mengakses karena statusnya sekarang nonaktif, ataupun sekarang mereka yang bersangkutan sudah beralih ke segmen lain. Kan memang di BPJS Kesehatan itu peserta itu bisa beralih segmen walaupun dia kondisinya nonaktif. Misal dia punya kepesertaan mandiri, terus kemudian peserta ini karena sudah tidak mampu, dia mengajukan ke pemerintah untuk bisa mendapatkan bantuan iuran. Itu boleh, mereka bisa beralih ke segmen yang mendapatkan bantuan iuran yang awalnya mandiri, bayar sendiri, kemudian beralih dapat bantuan iuran dari pemerintah. Itu bisa, tapi tunggakan iuran yang selama mandiri itu akan tetap tercatat. Nah, ini kalau mereka tidak aware, Mbak, takutnya mereka saat butuh pelayanan itu saat di rumah sakit ada flagging, istilahnya catatan di rumah sakit itu bahwa peserta ini masih ada tunggakan iuran dan harus dilunasi. Nah ini yang kami menginginkan supaya masyarakat ini yang masih peserta BPJS Kesehatan walaupun sudah dapat bantuan dari pemerintah atau dibayari oleh pemberi kerjanya, itu mereka harap dicek di aplikasi mobile JKN ya, itu apakah saya ini masih ada tunggakan iuran mandirinya atau enggak. Nah ini jangan sampai saat butuh akhirnya enggak bisa dipakai karena seperti itu. Berarti kalau seumpama ada tunggakan di BPJS, kita tidak bisa menggunakan BPJS JKN tersebut gitu ya? Iya benar, jadi sanksi untuk peserta yang masih memiliki tunggakan iuran itu memang statusnya
otomatis nonaktif dan tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan seperti itu. Kira-kira kalau di Madura sendiri itu berapa persen yang masih banyak tunggakan? Apa dari mandiri perorangan atau dari perkantoran atau di mana? Kalau yang fokus saya di sini yang masalah peserta mandiri ya Mbak, saya lihat catatan dulu. Untuk di Kabupaten Pamekasan sendiri ini, untuk yang masih punya tunggakan iuran mandiri itu ada 17.000 jiwa Mbak. Wow. Dengan total nominal 16 miliar. 16,4 miliar. Nah ini kan cukup banyak masyarakat, 17.000 orang ini. Kalau misal ada dari seluruh total kepesertaan itu hampir 1 juta orang, 17.000-nya masih punya tunggakan. Nah ini kalau mereka butuh terus sakit nggak bisa dipakai kan ya kasihan. Wah, tidak habis pikir ya, hampir 1 juta orang ya. Yang sudah terdaftar 1 juta orang. Dari 1 juta itu 17.000-nya punya tunggakan. 17.000 yang masih. Kalau dikumpulkan di area Lancor penuh area Lancor ya Mbak. Benar. Untuk Kabupaten Pamekasan sendiri ya, itu ada 17.000 orang. Iya. Yang ada tunggakan belum bayar. Kira-kira ini dari BPJS sendiri tuh sudah menagihnya apa belum? Sudah Mbak. Jadi memang di tim kami itu ada yang setiap hari itu melakukan telecollecting, menelpon peserta satu persatu, kita kirimkan juga WA reminder. Ada juga teman-teman kami, mitra kami namanya kader JKN itu yang turun langsung ke lapangan untuk mengedukasi peserta yang masih punya tunggakan iuran itu untuk bisa menyelesaikan tunggakan iurannya gitu. Kalau seumpama pemirsa KTV itu memang ada tunggakan JKN ya, cepat-cepat dibayar. Nah, kalau tidak bisa dibayar, Pak, mungkin 1 tahun atau 2 tahun tidak bisa membayarnya, mungkin ada kemudahan dari kantor BPJS? Iya, dari BPJS. Keringanan mungkin ya? Ya, keringanan pertama itu yang jelas ada di Perpres 82 itu kami diamanatkan oleh Presiden, tunggakan iuran itu maksimal dihitung hanya 2 tahun, Mbak. 2 tahun. Jadi, misal ada peserta BPJS Kesehatan yang dia terdaftar di tahun 2014, terus kemudian menunggak sampai sekarang nggak dibayar-bayar, itu kan sudah 10 tahun. Kalau itu kami hitung semuanya, tentunya sangat besar sekali. Tapi sama pemerintah itu diberikan keringanan yang dihitung hanya 2 tahun. Wah, 2 tahun ya. Alias 24 bulan itu. Jadi 2 tahun itu harus lunas, apa bisa dibayar cicil? Nah, itu keringanan kedua selain hanya dihitung 2 tahun, tunggakan itu juga bisa dicicil, Mbak. Jadi tidak hanya panci yang bisa dicicil ya. Cicil panci. Kalau orang Jawa tuh bilangnya bang titil. Kreditan gitu ya. Benar. Tapi tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan itu juga bisa dibayarkan secara bertahap. Jadi kami ada namanya program rehab, namanya rencana pembayaran iuran bertahap. Nah ini peserta mandiri itu bisa merencanakan pembayaran iurannya secara bertahap dengan syarat minimal tunggakan iurannya 4 bulan sampai 24 bulan umur tunggakannya. Nah, itu dia bisa menggunakan fasilitas rencana iuran pembayaran yang bertahap. Nah, pembayaran iurannya nanti maksimal itu 12 kali. Jadi perhitungannya itu setengah dari umur piutang. Jadi semisal yang bersangkutan itu nunggaknya 10 bulan. Jadi fasilitas pembayaran iuran bertahap yang bisa dia gunakan hanya 5 bulan. Kalau yang nunggaknya 20 bulan, dia bisa nyicil 10 kali. Seperti itu. Alhamdulillah kalau masih bisa dicicil. Sistem kredit ya. Boleh. Tapi masih ada potongan lagi ya 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Nah, tapi dengan catatan yang bersangkutan itu tetap tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan
selama tunggakan iurannya masih belum lunas. Oh. Jadi memang ada baiknya bisa di start mulai sekarang, dibayarkan secara bertahap mulai sekarang sampai lunas. Takutnya nanti suatu saat yang bersangkutan butuh pelayanan kesehatan yang membutuhkan biaya besar. Kalau mungkin hanya sakit batuk pilek, itu mungkin orang-orang alah nggak usah lah pakai BPJS kesehatan, bayar sendiri masih bisa lah. Kalau ternyata ya amit-amit nauzubillah kena sekarang kan lagi gitu ya, parah. Kalau sakitnya. sekarang kan lagi ngetren lagi ngetren ini penyakit gagal ginjal, harus cuci darah. Ya, benar. Itu kan setiap minggu dia harus cuci darah, biayanya 800.000. Sebulan aja udah berapa, 3 juta. Kalau seumpama masyarakat berminat untuk cicilan untuk melunasi JKN, itu biasanya pembayarannya di mana? Untuk pembayarannya nanti bisa di semua channel kami, Mbak. Jadi BPJS Kesehatan itu kan sudah bekerja sama dengan banyak bank. Itu bisa dibayarkan melalui bank tersebut, melalui ATM-nya, mobile banking-nya bisa, store teller juga bisa. Selain di bank, kalau misal tempatnya jauh, misalkan di daerah Pakong, mau ke kota pelosok gitu lah ya, di daerah pelosok mau membayarkan iuran BPJS Kesehatan enggak jauh dari bank, bisa ke agen-agen pembayaran. Toko-toko Madura itu kan banyak kan, Mbak, sekarang sudah membuka menerima bayar listrik, gitu, bayar apa, itu juga bisa, bisa bayar BPJS Kesehatan. Atau sekarang zamannya e-commerce, itu yang toko hijau, toko orange itu juga bisa. Tapi di situ bisa kan ya untuk bayar cicilan, nggak pasti Bisa. langsung lunas gitu ya? Bisa, tapi peserta itu kalau dia mau nyicil harus mendaftarkan dirinya dulu, Mbak. Jadi di aplikasi mobile JKN-nya itu ada menu untuk pendaftaran rehab. Oh, Harus namanya daftar rehab. ya, harus daftar ke situ dulu. Nanti kalau sudah berhasil pendaftarannya, baru dia bisa melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Gitu. Berarti sangat mudah sekali ini pemirsa ya. Jadi cepat-cepat lunasi aja ya. Iya. Karena di Pamekasan paling banyak ya, Pak ya. Kalau di Madura. Nah, di Madura ini Paling banyak di Madura? paling banyak. Iya, Pamekasan, Mbak. Nomor 1 Pamekasan, nomor 2-nya Bangkalan. Bangkalan. Iya. Nomor 2 Bangkalan. Itu setiap hari memang ada yang nagih atau 1 minggu 1 kali ke Kita rumah-rumah? setiap minggu, kita setiap hari, kecuali hari Sabtu Minggu ya. Setiap hari kerja itu kami teman-teman itu selalu ke lapangan, telepon, kirim WA untuk melakukan pengingat kepada masyarakat ini untuk bisa melunasi tunggakan iurannya. Kenapa kami mengharapkan ini bisa teman-teman masyarakat itu bisa melunasi tunggakan iuran ya, supaya mereka itu bisa tetap aktif, bisa tetap terjamin kepesertaannya. Memang ada yang namanya program yang dapat bantuan iuran pemerintah itu ya, tapi itu kan untuk masyarakat yang membutuhkan, masyarakat miskin, fakir miskin. Tujuannya untuk itu. Nah, untuk kayak mereka UHC gitu ya? Ya, yaitu UHC itu nama program, nama statusnya ya, Mbak. UHC itu Universal Health Coverage. Jadi kalau 95%, minimal 95% penduduk di sebuah daerah itu sudah tercover BPJS Kesehatan, mereka mendapatkan predikat UHC. Nah, salah satu produknya UHC itu ada kepedulian dari pemerintah daerah untuk membayari penduduknya yang membutuhkan itu dalam program JKN dapat bantuan. Nah, itu mereka bisa. Tapi ada juga yang mereka yang tidak mendapatkan karena memang dinilai sudah mampu. Itu tapi dia tidak juga bekerja di pemerintahan, tidak bekerja di perusahaan, dia bekerja sendiri ya, dia segmennya harusnya mandiri. Gitu. Seumpama nih Pak nih ya, si A ini udah punya tunggakan 2 tahun gitu ya, tiba-tiba ya alhamdulillah min dalik gitu ya, dia udah meninggal gitu. Itu tunggakan tersebut
ini diminta ke siapa gitu? Ini kalau misal ada peserta mandiri terus dia menunggak terus meninggal, ini keluarganya harap lapor ke kami untuk kami bisa hitung tunggakannya. Itu kalau misal dia meninggalnya bulan Januari Mbak, keluarganya baru lapor di Agustus ini, itu bisa kami kompensasikan, dihapuskan yang masa dia sudah meninggal itu. Yang kami hitung hanya tunggakan selama yang bersangkutan hidup gitu. Iya, untuk pendaftaran JKN tersebut itu harus satu kakak apa boleh mandiri? Karena kabarnya memang kalau daftarnya harus satu kakak. Ya, memang untuk kepesertaan mandiri itu wajib satu kakak. Karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, setiap masyarakat yang tidak bekerja, yang bukan pekerja dan juga bukan penerima bantuan iuran itu wajib mendaftarkan dirinya dan beserta anggota keluarganya. Jadi satu kakak itu wajib terdaftar semua. Itu yang untuk mandiri. Tapi kalau misal di satu kakak itu ternyata misalkan Bapak A itu punya anak yang sudah umur 25 tahun dan yang anaknya Bapak A ini sudah bekerja di sebuah perusahaan dan sudah didaftarkan di perusahaan, ya sudah, yang Bapak A ini tidak perlu mendaftarkan anaknya yang sudah didaftarkan oleh perusahaan gitu. Jadi tidak kaku harus satu kakak, tapi memang aturannya satu kakak, tapi kalau misalnya ada kondisi khusus seperti itu ya bisa tidak satu kakak sih Mbak. Berarti meskipun dalam satu kakak itu ada 3 orang, tapi yang satunya si putrinya bekerja, tinggal bapak sama ibu, boleh kan ya boleh. Untuk daftar mandiri? Soalnya kan putrinya bekerja, pastinya didaftarin di JKN-nya gitu ya Bapak ya. Selama ini kesulitan untuk masyarakat Pamekasan khususnya untuk pembayarannya itu karena apa gitu? Kalau menurut ini di pusat tuh sudah ada kajian ya Mbak, itu memang kemampuan membayar masyarakat Indonesia untuk asuransi sosial seperti ini itu masih banyak yang belum mampu. Jadi kondisi perekonomian masyarakat sendiri masih ada yang belum mampu, dan mereka juga banyak yang juga belum sadar apa sih manfaatnya, apa sih program asuransi sosial ini. Memang walaupun program JK ini sudah berjalan 10 tahun masih ada yang belum paham gitu. Nah itu apa sih manfaat pentingnya BPJS Kesehatan itu, makanya kami tidak lelah untuk mengedukasi masyarakat ini supaya mereka tuh sadar untuk mengikuti program JKN ini, karena penting untuk gotong royong, saling membantu dengan masyarakat lainnya gitu. Karena banyak sih nih Mas ya, masih cukup banyak sih di masyarakat luar itu mengatakan saya nggak mau bayar BPJS gitu, memperkaya BPJS gitu, toh saya nggak sakit gitu ya. Ada yang bilang kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan dengan adanya persepsi seperti itu kepada masyarakat. Kalau dibilang memperkaya BPJS itu ya kurang tepat juga ya. Memang soalnya gini Mbak, iuran yang ada ini juga iuran yang masuk ke kami, semisal kan untuk kelas 1 itu kelas 2 itu kan 100.000 Mbak. 100.000 itu sebagiannya saat masuk ke BPJS Kesehatan itu kami olah, kami investasikan dengan di investasi yang low risk. Jadi di perundang-undangan itu sudah ditentukan BPJS Kesehatan itu iurannya saat masuk harus dikelola, diinvestasikan supaya nanti hasil investasi itu bisa dibayarkan untuk membayar satu biaya kapitasi. Kapitasi itu jatah berobat masyarakat. Jadi seperti Mbaknya ini kalau misalkan sakit nggak sakit,
kami sudah membayarkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik maupun dokter keluarga itu sedemikian sudah ditentukan ya, itu untuk jatah berobatnya Mbak Romla setiap bulan. Oh, jadi setiap bulan memang sudah dibayarkan oleh pihak BPJS gitu? Ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, sakit tidak sakit tetap kami bayar itu. Selain itu kami bayarkan untuk klaim-klaim non kapitasi, klaim-klaim yang masuk ke kami dari baik dari rumah sakit, dari fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kan juga bisa ngeklaim untuk misalkan untuk melahirkan di puskesmas itu diklaimkan juga ke kami. Ini yang kami bayarkan ke fasilitas kesehatan tingkat yang bekerja sama dengan kami. Itu nilainya cukup fantastis ya. Oh. Kalau dibandingkan dengan nilai 100.000 itu yang kami bayarkan ke rumah sakit itu cukup besar. Kecuali yang masih punya tunggakan itu masih belum bisa menggunakan BPJS. Iya, karena untuk yang peserta yang menunggak itu biaya kapitasinya jatah berobatnya itu juga nggak kami bayarkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi memang berarti kan mereka yang menunggak itu juga menunda hak orang lain. Gitu. Makanya kami mengharapkan masyarakat ini bisa sadar, karena dengan Bapak Ibu membayarkan iuran BPJS Kesehatan itu berarti Bapak Ibu juga membantu orang lain yang sedang sakit dan juga membayarkan hak tenaga kesehatan yang di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti itu. Selama ini tantangan-tantangan yang sudah dihadapi oleh jenengan selaku pemegang di bagian ini gitu ya, itu gimana selama ini? Respon masyarakat? Ya mungkin? Ada yang berterima kasih sudah dikasih tahu, ada juga yang marah-marah juga banyak. Marah-marahnya ya mungkin karena ya namanya orang mungkin waktu itu lagi nggak ada uang terus saya datangi, itu kan tambah stres gitu. Tapi endingnya tetap bayar ya Pak ya? Ya ada yang bayar, ada yang masih nakal ya ada masih gitu Pak. Ya ini memang yang perlu kami dorong lagi ke Bapak Ibu peserta BPJS Kesehatan supaya bisa melunasi tunggakan iurannya itu, karena ini kan penting untuk keberlangsungan program ini juga Mbak. Kalau pesertanya tidak mau bayar, terus bagaimana kami bisa membayar ke pihak rumah sakit, ke pihak puskesmas, ini uangnya dari mana? Iya benar, apalagi sekarang untuk Madura ini udah musim tembakau, jadi cepat-cepat bayar iuran BPJS ya, emang kesehatannya ya. Jadi JKN ini bisa digunakan meskipun kita itu tidak sakit ya. Jadi meskipun kita hanya kontrol ke puskesmas boleh. Bisa digunakan, konsultasi tidak harus menunggu kita sakit untuk menggunakan JKN tersebut. Benar. Oke, sebelum kita pamit mungkin ada hal yang pengen disampaikan kepada pemirsa KTV. Mohon Bapak Ibu sekalian bisa membayarkan iuran BPJS Kesehatan itu bisa secara tepat waktu agar bisa mendukung keberlangsungan program JKN ini. Dan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan, mohon bisa dicek di mobile JKN-nya masing-masing untuk bisa mengetahui berapa sih tunggakan yang masih dimiliki Bapak Ibu sekalian, dan kalau bisa ya sekalian dilakukan untuk program pembayaran iurannya bertahap agar pembayaran tunggakannya bisa lebih mudah dan lebih sesuai dengan kemampuan finansial Bapak Ibu sekalian gitu. Oke. Ya satu lagi sebelum kita pamit, kalau Sapama untuk pembayaran JKN itu bisa di kantor BPJS nggak? Oh nggak bisa. Oh nggak bisa. Kami tidak menerima pembayaran. Oh oke. Pembayaran sudah kami serahkan ke channel-channel yang bekerja sama dengan kami gitu Mbak. Oke siap, terima kasih untuk hari ini. Baik, itu pemirsa KTV dimanapun Anda berada, tentang bebas cemas tuntaskan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Jadi buat pemirsa KTV, mulai dari sekarang kita cepat-cepat ya untuk membayar tunggakan-tunggakan pemirsa yang
masih ada tunggakan BPJS-nya, bisa dicicil, sangat mudah sekali ya, karena memang BPJS Kesehatan yang ada di Pamekasan ini sudah memberikan fasilitas yang sangat mudah sekali kepada masyarakat Madura, khususnya di Pamekasan. Saya Rumla Pandita Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.